Ingat pesan Presiden bahwa kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru gitu kalau waktu zamannya. Terima kasih telah percayakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai tiba-tiba Prabowo beri pesan khusus ke Titik Soeharto. Ada apa? Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Tiba-tiba Prabowo beri pesan khusus ke Titik Soeharto. Ada apa? Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba memberikan pesan khusus ke Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto. Ini terkait ucapan selamat ulang tahun kepada putri dari Presiden kedua RI Soeharto itu. Adapun ucapan ulang tahun tersebut disampaikan Prabowo melalui postingan di akun Instagram pribadinya. Semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, dilimpahkan berkah dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa. Selamat ulang tahun @Titik Soeharto, tulis Prabowo, dikutip Senin tanggal 15 April tahun 2024. Nampak dari unggahan tersebut memperlihatkan kebersamaan Prabowo bersama Titik dengan ditemani anak semata wayang Didit Hedi Prasetyo dan adik kandung Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo. Tak hanya itu terdapat pula kakak Titik, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto. Dalam unggahan tersebut, Prabowo terlihat mengenakan batik berwarna coklat sementara Titik mengenakan brukat dan selendang berwarna ungu. Keduanya juga nampak bersalaman hingga bercipika-cipiki. Sebagaimana diketahui, Titik pernah menikah dengan Prabowo pada 1983. Kala itu, Prabowo Subianto masih menjabat sebagai seorang perwira TNI, sementara Titik masih kuliah. Dari pernikahannya tersebut, pasangan ini dikarunia seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo yang lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1984 di Jakarta. Anak mereka sekarang lebih dikenal dengan nama Didit Prabowo, yang berprofesi sebagai perancang busana. Sayangnya, rumah tangga Titik dan Prabowo harus berakhir setelah masa Orde Baru pada 1998. Setelah bercerai dengan Titik, Prabowo memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Ia tinggal di Yordania selama beberapa waktu guna menjaga keamanan dirinya. Tindakan tersebut dilakukan hingga kondisi politik dan pemerintahan Indonesia pulih setelah peristiwa 1998. Kendati sudah berpisah lebih dari 25 tahun, hubungan keduanya tetap baik. Bahkan Prabowo dan Titik hingga saat ini memilih untuk tidak menikah lagi dengan orang lain. Ucapan manis Titik Soeharto untuk ulang tahun ke-73 Prabowo Subianto. Jakarta, anggota DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab dikenal sebagai Titik Soeharto, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merayakan hari ulang tahunnya ke-73 pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo, ujar Titik Soeharto yang juga mantan istri Prabowo Subianto ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Sebagai putri Presiden kedua RI, Soeharto, Titik menyampaikan harapan agar Prabowo, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, selalu diberikan umur panjang dan kesehatan. Ia juga berharap agar kepemimpinan Prabowo bisa memberikan manfaat besar bagi rakyat Indonesia. Senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dalam mengemban tugas yang mulia ini supaya bisa tercapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, serta sejahtera, katanya. Titik juga mengonfirmasi bahwa ia akan menghadiri pelantikan Prabowo sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 bersama putranya, Didit Hedi Prasetyo. Kan saya anggota dewan. Ada, Didit. Insya Allah Mas Didit, tapi kan duduknya lain-lain, ucapnya. Sementara itu, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-73, Prabowo tetap fokus menjalankan tugasnya dengan memberikan pembekalan kepada calon anggota kabinetnya di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor. Namun,
Prabowo sempat meninggalkan kediamannya untuk bertolak ke kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta, di mana ia bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan para ketua umum partai politik lainnya, termasuk Zulkifli Hasan dari PAN, Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, serta Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Sumber, Antara. Soeharto dan Prabowo, kisah cinta terhalang politik. Nama Siti Hediati Haryadi alias Soeharto masih menjadi sosok yang pergunjingannya kerap menarik perhatian masyarakat. Bukan hanya soal statusnya sebagai salah satu putri dari Soeharto, bukan pula karena langkah jadi presenter siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2006 lalu, yang sempat lahirkan kritik dari para penggila bola tanah air. Ini soal karir politiknya dan juga kisah cintanya dengan kandidat calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang, Prabowo Subianto. Bukan rahasia lagi jika Prabowo dan Titik memang pernah membina rumah tangga, setidaknya selama 15 tahun. Menikah pada tahun 1983, hubungan keduanya dikabarkan berakhir pada tahun 1998, seiring dinamika politik nasional yang terjadi saat itu. Namun, tak ada yang tahu pasti apakah Prabowo dan Titik benar-benar pisah serta sudah bercerai. Bahkan, muncul dugaan bahwa keduanya sebetulnya tidak pernah berpisah. Mereka bersama membesarkan sang buah hati, Didit Hedi Prasetyo. Dalam konteks politik, Titik telah melanglang buana. Sempat menjadi petinggi di Partai Golkar, Titik kemudian berubah haluan dan bergabung dengan Partai Berkarya yang digawangi sang adik, Tommy Soeharto. Kini, Titik resmi menjadi bagian dari Partai Gerindra, partai yang didirikan dan dipimpin oleh sang mantan suami. Titik tercatat menjadi caleg DPR RI untuk Gerindra dengan daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Ini bisa menjadi sokongan penting untuk Gerindra, mengingat popularitas Titik cukup tinggi di Yogyakarta yang menjadi daerah tempat kelahiran sang ayah, Soeharto. Titik juga telah diangkat secara resmi menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Tentu pertanyaannya adalah akankah ada kisah kembalinya Titik bersama Prabowo yang dipersatukan kembali karena politik. Kemudian, seperti apa pula kisah perpisahan mereka? Ujung politik kisah cinta. Ada banyak sumber yang menceritakan tentang kisah Prabowo dan Titik. Namun, kisah cinta Prabowo dan Titik mungkin paling afdol untuk didengarkan dari orang-orang dekat mereka. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh ayah Prabowo, Sumitro Joyohadikusumo. Begawan ekonom yang menjadi sosok penting di awal berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini, mengisahkan perjalanan cinta Prabowo dan Titik dalam bukunya yang berjudul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyohadikusumo. Kisah cinta itu tertulis dalam bab Besanan dan Hubungan dengan Soeharto, yang terbit pada tahun 2000. Seperti dituliskan Sumitro, pernikahan Prabowo dan Titik Soeharto berlangsung pada Mei tahun 1983. Saksi pernikahan itu adalah mantan Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, Prabowo dan Titik disebut Sumitro berpacaran hampir 2 tahun. Titik Soeharto bukanlah cinta pertama Prabowo. Prabowo pernah menjalin hubungan serius dengan beberapa wanita. Sampai suatu hari Prabowo meminta izin kepada Sumitro untuk mengenalkan Titik Soeharto sebagai pacarnya. Jadi makin menarik karena Titik adalah salah satu mahasiswa Sumitro karena berkuliah di Fakultas Ekonomi UI. Setelah diwanti-wanti oleh Sumitro soal keseriusan hubungannya dengan Titik, Prabowo kemudian menyatakan akan melamar Titik. Prabowo awalnya terkejut saat diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar sendiri, melainkan harus pihak keluarga yang datang. Ini karena keluarga Soeharto sangat memegang teguh tradisi Jawa, sementara keluarga Sumitro cukup modern. Sumitro akhirnya datang melamar istri untuk anaknya itu. Ia melamar dalam bahasa Indonesia. Jawaban dari Pak Harto kala itu, "Pak Mitro, tentu kita betul-betul merasa bahagia, tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat. Bagaimanapun juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini, mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka." Singkat cerita keluarga Soeharto menerima lamaran keluarga Sumitro dengan baik dan penuh rasa hormat. Ibu Titik, Tien Soeharto disebut sangat bahagia atas lamaran dan kemudian acara pernikahan anaknya itu. Maka resmilah Prabowo menikah dengan Titik pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai anak sematawayang yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo. Didit yang tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat,
dan sempat menghabiskan masa tinggal di Paris, Prancis. Ia dikenal sebagai salah satu fashion designer yang cukup prominen. Relasi Titik dan Prabowo berlangsung seperti layaknya para pasangan. Menikmati kebahagiaan bersama di tahun-tahun pernikahan mereka. Semuanya kemudian mulai berubah jelang akhir kekuasaan Soeharto. Ini karena Sumitro mulai melihat banyak hal yang ia anggap tak bisa didiamkan dalam konteks politik nasional saat itu. Sumitro mengemukakan bahwa ia tidak mungkin dapat menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat Jawa, daripada dia harus munafik. Sebagai akibat akumulasi dari berbagai persoalan, hubungan Sumitro dan Soeharto mulai renggang semenjak tahun 1995. Sumitro tetap bersikap terbuka dan merdeka. Ia merasa bebas mengkritik kebijakan pembangunan Soeharto, bahkan sampai menerima HR. Darsono yang tak lain adalah lawan politik Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat merah telinga Soeharto adalah soal dugaan mengenai kebocoran 30% dana pembangunan. Apalagi, masa 3 tahun terakhir menjelang jatuhnya Soeharto merupakan saat kritis, yang ditandai semakin sulitnya Soeharto menerima kritik. Bila Sumitro mengkritik, maka Titik Soeharto akan datang menemui Sumitro untuk menyampaikan pesan Pak Harto. Namun pesan dari Titik tak pernah digubris Sumitro. Puncaknya adalah peristiwa lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Keluarga Cendana marah karena menganggap Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR RI. Mereka curiga bahwa itu disengaja sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan Soeharto. Putri-putri Soeharto, seperti ditulis Sumitro, utamanya Siti Hardianti Hastuti Tutut dan Siti Hutami Endang Adiningsih, Mamik marah-marah kepada Prabowo. Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR? Prabowo kala itu menyahut, apakah dia harus menembaki para mahasiswa itu? Ujung akhirnya pada tanggal 25 Mei tahun 1998, Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrat dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko Abri. Tak berapa lama setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira, DKP, karir militer Prabowo diakhiri oleh Panglima Abri kala itu, Wiranto. Akhirnya Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri guna menyusun hidup yang baru. Hal inilah yang disebut-sebut menjadi penyebab Prabowo dan Titik berpisah. Masalah politik nasional yang kemudian berujung pada keretakan hubungan dua keluarga. Walaupun demikian, tak ada yang tahu persis kapan pastinya Prabowo dan Titik berpisah, termasuk apakah keduanya sudah bercerai atau tidak. Sokongan penting untuk Prabowo. Kemesraan Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto kembali muncul menjelang Pilpres 2019. Saat ditanya apakah akan rujuk, Titik hanya tertawa. Keduanya juga kerap saling memposting foto kenangan lama. Hingga kini pun status keduanya memang masih menjadi salah satu tanda tanya dan misteri yang mungkin hanya diketahui oleh keduanya saja. Titik sendiri pernah mengajukan pertanyaan balik ketika ditanya oleh wartawan, memangnya, kami pernah pisah. Apapun maksudnya itu, yang jelas, kita masih akan menyaksikan dua sosok ini di waktu-waktu ke depan. Yang jelas, ketika berbicara soal perkawinan dan politik, tak ada yang tahu apakah Prabowo dan Titik ada dalam kondisi marriage of convenience, yakni pernikahan karena kepentingan. Ini adalah konsep yang menyatakan bahwa hubungan pernikahan seringkali dapat menjadi alat atau strategi politik untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin saja karena status Soeharto dan Sumitro, pernikahan ini bisa dilihat sebagai political families, di mana dinasti politik dapat muncul melalui ikatan pernikahan antara keluarga-keluarga politik. Namun, mengingat putra Prabowo dan Titik tidak berkarir dalam politik, agaknya pandangan ini juga sulit dibenarkan. Yang jelas, pernikahan dan politik memang punya relasi yang rumit. Titik dan Prabowo sudah membuktikan hal itu. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. S13. Kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, dari murid mentor hingga berpisah karena politik. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto adalah salah satu pasangan yang sampai saat ini menjadi sorotan publik Indonesia. Keduanya menikah pada tahun 1983 dan bercerai pada tahun 1998. Di balik pernikahan dan perceraian mereka, ada kisah cinta yang menarik untuk diketahui. Rangkuman kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto ini dilansir dari unggahan akun TikTok @kucingpejabat, Jumat, tanggal 16 Februari.
Berikut ini adalah rangkuman kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto yang dikutip dari buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang karya Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo. Awal pertemuan, murid dan mentor. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pertama kali bertemu ketika Titik menjadi murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonom dan politisi terkemuka. Sumitro adalah ayah dari Prabowo dan mentor dari Titik. Dari pertemuan tersebut, Prabowo dan Titik mulai menjalin hubungan asmara yang berlangsung selama 2 tahun. Sumitro sendiri mendukung hubungan putranya dengan Titik. Ia bahkan menitipkan pesan kepada Prabowo untuk serius dan melangkah ke jenjang pernikahan. Prabowo pun menuruti keinginan ayahnya dan siap melamar Titik. Prabowo Subianto melamar Titik Soeharto dengan cara yang sopan dan hormat. Ia tidak melamar sendiri, melainkan didampingi oleh ayahnya, Sumitro. Sumitro datang ke kediaman Soeharto, Presiden Indonesia saat itu, untuk meminang Titik untuk anaknya. Soeharto menerima lamaran tersebut dengan penuh keikhlasan dan kehangatan. Ia juga memberikan nasihat kepada Prabowo dan Titik, karena ia tahu bahwa pernikahan mereka akan menjadi perhatian masyarakat luas. Istri Soeharto, Tien, juga tampak sangat bahagia dengan lamaran tersebut. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto akhirnya menikah pada tanggal 8 Mei tahun 1983 di Taman Mini Indonesia Indah TMI. Pernikahan mereka digelar dengan megah dan menggunakan adat Jawa. Saksi dari pihak Soeharto adalah Umar Wirahadikusumah, Wakil Presiden Indonesia saat itu. Saksi dari pihak Sumitro adalah M. Jusuf, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan mantan Panglima ABRI. Memiliki seorang putra, Didit Prabowo. Dari pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, lahir seorang putra yang diberi nama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Didit lahir di Jakarta pada tanggal 22 Maret tahun 1984. Didit tumbuh besar di Boston, Amerika Serikat, kemudian pindah ke Paris, Prancis. Didit memiliki bakat di bidang desain dan mode. Ia menempuh pendidikan di Parsons School of Design, New York dan École Parsons à Paris. Kini, ia berprofesi sebagai desainer atau perancang busana yang terkenal. Bercerai karena politik, akhir dari kisah cinta. Pernikahan Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1998, keduanya resmi bercerai. Perceraian mereka dipicu oleh situasi politik yang memanas pada akhir masa pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1995, hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto mulai merenggang. Hal ini disebabkan oleh sikap kritis Sumitro terhadap kebijakan Soeharto. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah adalah terkait dugaan korupsi dalam dana pembangunan. Ketegangan antara keluarga Sumitro dan Soeharto semakin memuncak pada tahun 1998, ketika terjadi krisis ekonomi, politik, dan sosial yang mengguncang Indonesia. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR. Keluarga Soeharto menyalahkan Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, atas kejadian tersebut. Mereka menuduh Prabowo tidak melakukan tindakan untuk menghalau mahasiswa dan bahkan terlibat dalam upaya menjatuhkan Soeharto. Bersamaan dengan itu, Prabowo dan Titik juga mengakhiri pernikahan mereka. Mereka bercerai bukan karena tidak saling mencintai, tetapi karena keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah. Tetap rukun dan silaturahmi, keikhlasan dari kisah cinta. Meskipun sudah bercerai, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto tetap menjaga hubungan baik dan silaturahmi. Keduanya masih sering bertemu dalam berbagai kesempatan, baik yang bersifat pribadi maupun politik. Baik Prabowo maupun Titik Soeharto juga tidak saling menikah lagi usai lebih dari 25 tahun bercerai. Keduanya masih menyimpan kenangan indah dari masa lalu. Mereka juga masih saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Kisah cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto adalah salah satu kisah cinta yang menginspirasi banyak orang. Meskipun tidak berakhir bahagia, kisah cinta mereka tetap membekas di hati banyak orang, Jawa Pos. Kisah air mata Titik Soeharto, bukan sekadar kisah cinta dengan Prabowo Subianto, juga pengorbanan untuk bangsa. Titik Soeharto, nama panggilan dari Siti Hediati Haryadi, akhir-akhir ini selalu mendapat sorotan dari publik. Air mata Titik Soeharto mungkin jarang terlihat oleh publik. Namun,
Di balik air mata itu tersimpan kisah cinta sejati dan pengorbanan bersama Prabowo Subianto, mantan suaminya yang kini menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Titik Soeharto dan Prabowo Subianto yang menikah pada 1983 adalah pasangan yang serasi dan harmonis. Namun, cinta mereka tidak berjalan mulus. Pada 1998, saat Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi, hubungan mereka pun terancam dan dipaksa berpisah karena politik. Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrat, dituduh terlibat dalam aksi penculikan aktivis dan rencana kudeta. Prabowo kemudian memutuskan tinggal di Jordania. Belakangan jagat media sosial dihebohkan dengan unggahan akun TikTok @safainayatul berjudul, Air Mata Soeharto, pada Senin, 19/2. Tulisannya panjang, hampir 2000 kata. Namun masih nyaman dibaca, terutama bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam kisah cinta Prabowo dari sudut pandang Soeharto. Bisakah kita, yang memiliki kecenderungan berprasangka, membacanya sampai habis? Berikut tulisan lengkapnya. Air Mata Soeharto. Semua wanita sama apa yang diharapkan pada calon suaminya, seorang pria yang dapat menjaga, melindungi, dan selalu mendampinginya setiap saat. Tak peduli apakah wanita itu dari kalangan jelata maupun kalangan bangsawan. Bukanlah seorang suami yang kerap berjibaku dengan lumpur, hutan, rawa-rawa, apalagi bermain dengan kematian. Hal itu juga berlaku bagi putri kesayangan Soeharto, Siti Hediati Haryadi, seorang darah keturunan keraton yang selalu berbicara lembut dan jauh dari kehidupan keras dan kasar. Namun saat cinta datang, tak bisa mengelak memilih suami seorang prajurit ABRI. Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi, bersatunya dua keluarga, Soeharto dan Sumitro ini. Lalu kemudian, pun mulai merajut asa rumah tangganya dengan angan indah dan bahagia hingga akhir hayat nanti. Saat itu, keadaan negara berjalan sangat berat. Aksi GPK sangat mengancam stabilitas nasional. Mereka bergerilya di hutan-hutan untuk siap menyerang pasukan ABRI dengan senjata otomatis. Puluhan tentara RI meregang nyawa dengan tubuh penuh luka peluru. Pemerintah tak bisa tinggal diam. Banyak pasukan keamanan RI yang telah mereka bunuh. Prajurit ABRI pun diterjunkan untuk mempertahankan teritorial tumpah darah Ibu Pertiwi. Namun sayangnya, Presiden Soeharto tak tebang pilih saat mengirim prajurit untuk berperang. Bahkan suami dari putri kesayangannya yang belum menghabiskan masa bulan madu pun turut diterjunkan ke medan tempur. Sebagai seorang prajurit, Prabowo selalu siap saat ditugaskan mengabdi pada negara. Namun tidak dengan meski akhirnya harus pasrah dengan keadaan. Saat Prabowo mengangkat tas, meninggalkan istri yang baru saja ia nikahi untuk bertempur, menangis, tak menyangka ayahnya begitu tega melepas menantunya mengadu nyawa di medan pertempuran yang penuh hujan peluru yang kapan-kapan saja siap mengenai tubuhnya. Kenapa bukan yang lain saja? Itu yang ada di benak Seorang prajurit ABRI siapapun dia harus siap membela negara, siap hidup di alam liar, siap mengadu jiwa, dan siap pulang hanya tinggal nama, demikian pesan yang sering didengar dari ayah kandungnya. Sangat mengerti hal itu. Namun air mata tetap mengalir, meski tak dapat mengubah keputusan ayahnya, dan tak dapat mengubah tekad baja Prabowo, dan tak dapat mengubah apapun. Beratus malam Putri Soeharto tidur dalam kesendirian dan selalu dihantui perasaan penuh khawatir yang mendalam. Meski berada di kamar indah bak putri seorang raja namun hatinya tak pernah terasa nyaman, karena bulir-bulir air mata kembali meleleh dan membasahi bantal dan guling. Malam-malamnya ia lalui di atas pembaringan yang empuk, gizi makanan yang terjamin, pakaian yang elok, sementara yang ada di pikirannya adalah, apa yang sedang terjadi pada suaminya di luar sana. Apakah ia terluka? Ataukah baik-baik saja? Apakah masih hidup? Atau sudah? Tak ada makanan yang terasa enak di lidah, tak ada pemandangan yang terlihat indah di mata, tak ada hiburan yang membuat senang hati, yang ada di pikirannya saat itu hanyalah Prabowo, suaminya. Di tengah malam pekat gulita, sulit memejamkan mata, pikirannya melayang jauh entah kemana. Sementara di tempat yang jauh Prabowo bergulat degen dinginnya cuaca malam, perihnya perut karena lapar, dengan kondisinya letih dan sangat lelah harus tidur di atas rerumputan dan bahkan tanah lumpur alam terbuka. Tak ada yang bisa dilakukan kala itu selain hanya merintih di dalam doa dan memasrahkan suaminya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang wanita, merasa ia telah diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Lebih dari itu, bahkan merasa ia sedang tidak diperlakukan adil oleh negaranya.
Kenapa rumah tangganya yang harus dikorbankan untuk bangsa? Kenapa kebahagiaannya yang harus digadaikan untuk negara? Tidak bisakah seorang Soeharto menukar Prabowo dengan prajurit lain, atau setidaknya memerintahkan suaminya pulang ke rumah barang sejenak? Titik rindu, titik kangen suami. Bapak, tangis titik di depan Soeharto kala itu. Namun ayahnya, dari dulu, selalu hanya bisa menjawab, sabar nduk, sabar. Ketidakadilan dirasa titik tidak hanya sampai di situ, hatinya sedih dan berkecamuk, ingin rasanya menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya. Sebagai seorang wanita, ujian yang dialaminya saat itu begitu berat, apalagi saat itu ia mulai hamil dan mengidam. Lah ingin bercerita tetapi tak tahu harus bercerita kepada siapa. Kemana suaminya saat ia ingin bermanja? Kemana suaminya saat dirinya tergolek sakit? Kemana suaminya saat ia mulai merasakan kehamilan? Di mana suaminya saat ia mengidam? Di mana Prabowo saat perutnya kerap mengalami kontraksi? Di mana putra Sumitro itu kala dirinya mulai memasuki masa melahirkan? Dan di mana pria yang selalu mengaku cinta kepadanya itu saat ia harus merawat dan mengasuh putranya sendirian? Tanyakan pada Didit kecil yang selalu menunggu ayahnya pulang di depan pintu. Tanyakan pada Titik seperti apa rasa deg-degan hati ketika suaminya selalu berada di garis depan pada setiap pertempuran. Tanyakan juga pada Titik seberapa tegar dirinya saat mendengar suaminya sempat berhari-hari hilang di tengah pertempuran, dan saat Prabowo ditemukan dalam kondisi pingsan dengan tubuh dipenuhi semut dan ulat. Prabowo selamat setelah nyaris saja tewas. Titik sulit menjalani kehidupan normal seperti saudari-saudarinya yang lain. Ibu Tien Soeharto yang telah dulu pernah mengalami seperti apa yang dialami putrinya mencoba menghiburnya seraya mengajarkan, bahwa cinta tak selamanya harus di sisi. Cinta tak selamanya selalu mendampingi. Cinta adalah mengabdi pada negeri. Bahwa cinta adalah pengabdian, dan cinta adalah pengorbanan meski harus beresiko tinggi dan menyakitkan hati. Titik mencoba untuk belajar dari ibu kandungnya itu tentang apa yang disebut dengan kalimat, mengabdi pada Ibu Pertiwi. Kisah keluarga yang tak memperoleh kasih sayang sempurna dari seorang suami dan ayah, hanya karena membela ideologi bangsa. Kisah suami dan ayah yang lebih memilih tidur di hutan, makan rerumputan dan dedaunan, meminum air mentah, dan lebih memilih tertembak mati di medan tempur daripada sekedar membelai rambut anak dan istrinya dengan kasih dan cinta. Saat meledak peristiwa Mei tahun 1998, Letjen Purn Prabowo Subianto tiba-tiba dipersalahkan atas kasus yang tidak pernah ia lakukan. Prabowo Subianto dituduh melakukan serangkaian pelanggaran HAM. Pada kondisi dilema keluarga Cendana menuduh dia adalah pengkhianat keluarga Cendana, dia harus diusir dan harus menceraikan Mbak Titik. Sebagai wanita tak ada yang bisa dilakukan Titik pada masa itu selain kembali harus menumpahkan air mata. Putri Soeharto ini tak berhenti menangis. Suami yang sangat dicinta saat itu tengah berada dalam kondisi terfitnah. Dan ironisnya, keluarga besarnya tidak berpihak pada suaminya. Posisi Prabowo saat itu sangat tidak menguntungkan. Prabowo bersama sejumlah petinggi militer lain yang telah mati-matian mempertahankan stabilitas keamanan entah bagaimana ceritanya, justru menjadi difitnah akan menggulingkan kekuasaan Soeharto. Alasannya, karena Prabowo dekat dengan sejumlah tokoh reformis semacam Amin Rais. Sementara Titik tak dapat berbuat banyak, lah berada dalam kungkungan sebuah keluarga militerisme yang notabene hanya tunduk pada satu perintah. Dan si pemilik perintah adalah ayahnya. Tak pernah terbayang seumur hidupnya, perjalanan rumah tangganya akan berakhir tragis sedemikian rupa. Putranya, Didiet jelas akan sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Dan apa yang ditakuti Titik menjadi kenyataan. Pada tanggal 20 Mei tahun 1998, Prabowo diusir dari Cendana. Sandiwara tragis sedang berlaku di negeri ini. Prabowo, di mata rekan militer, ia banyak didengki perwira tinggi karena miliki segudang keajaiban prestasi dan beraliran putih. Di mata Soeharto yang tak lain adalah mertuanya ia dituduh pengkhianat karena pro-rakyat. Sementara di mata rakyat Prabowo diklaim sebagai kaki tangan Soeharto. Sedangkan ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Prabowo kala itu benar-benar berada dalam kondisi terjepit. Setelah apa yang ia lakukan selama ini untuk negeri, bangsa dan tanah air. Setelah apa yang ia perbuat selama hidupnya untuk militer, dan setelah apa yang ia korbankan untuk rakyat, kini ia malah dikeroyok beramai-ramai.
Yang tak dapat dipercaya adalah bagaimana sejumlah perwira tinggi dengan tega hati menyebarkan isu kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto adalah penanggung jawab dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang Mei tahun 1998. Sungguh, itu adalah pembunuhan karakter yang sangat keji. Tak hanya sampai di situ, dan ini menjadi bukti kejahatan fitnah. Prabowo pun ditamatkan karirnya pada tanggal 25 Mei tahun 1998. Prabowo yang selama ini sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia, tiba-tiba harus mengalami ujian yang sangat-sangat pahit. Dicopot dari seragam militer yang selama ini menjadi kebanggaannya, dipisahkan dari anak dan istrinya yang selama ini sangat disayanginya, dan dipojokkan oleh bangsanya yang selama ini sudah dibelanya. Posisinya kala itu benar-benar hancur. Sebagai seorang istri, Titik Soeharto tahu saat itu suaminya hanya sebagai korban fitnah, tapi tak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi hanya air mata yang menjadi luapan perasaannya kala itu. Dengan keikhlasan di bawah tekanan keluarga militer, Mbak Titik tidak punya pilihan selain harus pasrah dengan keadaan, harus rela melepas laki-laki yang selama ini sangat dicintainya. Kabar duka itu terdengar oleh seorang sahabat Prabowo yang berada jauh di negeri Padang Pasir sana, putra mahkota Yordania, Pangeran Abdullah. Ia mengajak Prabowo tinggal di negaranya. Bagi Pangeran Abdullah, a friend in need is a friend indeed, teman sejati ketika kesulitan. Tidak ada pilihan lain bagi Prabowo selain harus menerima tawaran temannya itu, karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi. Dengan langkah berat pada bulan September tahun 1998 ia terbang ke Amman, Yordania. Di Jordania, Prabowo diperlakukan sangat spesial, karena temannya, Pangeran Abdullah, merupakan putra mahkota dari Raja Yordania. Namun Prabowo menolak untuk dispesialkan, ia memilih diperlakukan biasa saja, hidup sederhana dan bepergian dengan taksi. Di negara ini, Jordania, Prabowo mulai membangun lagi dirinya yang sudah jatuh ke titik terdalam. Hal-hal berat yang telah menimpanya perlahan ia lupakan. Prabowo di Amman belajar bisnis, belajar bahasa Arab, dan dihargai oleh pangeran-pangeran Arab. Pangeran Abdullah begitu senang terhadap Prabowo, sehingga Prabowo mendapat tawaran status kewarganegaraan. Tak hanya itu Prabowo juga ditawarkan jabatan menjadi penasihat militer Yordania. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Prabowo. Prabowo menyatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia dan tidak akan pernah berubah. Prabowo juga membangun bisnis bersama adiknya yang telah lama menggeluti dunia bisnis, Hashim Joyo Hadikusumo. Berkali-kali Prabowo ingin kembali ke Indonesia namun beberapa temannya melarang karena rentetan fitnah masih berseliweran. Semua diarahkan ke Prabowo. Perlahan tapi pasti, Prabowo yang sudah jatuh ke tingkat terbawah perlahan bangkit, dan kembali ke tanah air yang sangat dicintainya. Walau pernah terjatuh, Prabowo terus bangkit untuk terus berjuang bagi bangsanya. Walau pernah difitnah, disingkirkan, disudutkan tetapi semangat patriot bagi bangsanya tak pernah pudar. Seakan melupakan penderitaan yang telah dialaminya, ia terus berjuang untuk bangsanya, ia tidak pernah dendam, marah dan sakit hati terhadap pihak-pihak yang selama ini memfitnah dan memusuhinya. Secara pribadi Prabowo sudah kaya raya, punya usaha di mana-mana punya sahabat dan teman para raja, capek-capek mau jadi presiden Indonesia. Bayangkan usaha Prabowo untuk jadi presiden, dia terpaksa berhadapan dengan semua musuhnya yang bersatu melawan dia. Namun ia tidak peduli dan tetap maju. Walaupun 1000 kali dihadang, difitnah, dihina, diolok-olok, tidak peduli, dia tetap maju terus. Ketika ditanya kenapa Prabowo ngotot ingin jadi presiden, jawabnya tegas. Ia mau menjudukan Indonesia Raya. Otak dan hatinya panas melihat Ri tersia-siakan. Konteks, mewujudkan Indonesia Raya, itu benar-benar menakutkan bagi musuh-musuh negara ini. Karena semua orang tahu karakter Prabowo itu keras, satu kata dan perbuatan, konsekuen, tekad baja, tidak bisa disetir, jiwa patriotnya untuk NKRI sangat total. Kini ia kembali maju menjadi calon presiden. Orang-orang kembali bertanya, jika Prabowo jadi presiden siapa ibu negaranya? Secara tegas jawabannya, Titik Soeharto. Tanda-tanda cinta sejati Prabowo dan Titik itu nyata. Dari mata Titik Soeharto, cinta untuk Prabowo itu masih ada, begitu pula di mata Prabowo. Hal itu sesuatu yang tak bisa dibohongi. Cinta sejati mereka tak pernah terpisah karena jarak, tak pernah berubah karena waktu, dan tak akan hilang hanya karena ujian. Mbak Titik adalah cinta pertama,
cinta terakhir, sekaligus cinta sejati Prabowo. Prabowo tidak pernah dekat dengan perempuan manapun sejak pisah, begitu pula Titik, cinta mereka abadi. Itulah sepenggal kisah, air mata Titik Soeharto. Kisah ini adalah bukti dari kisah cinta sejati dan pengorbanan Titik bersama Prabowo. Mereka adalah contoh dari pasangan yang tidak mudah menyerah dan putus asa. Mereka juga adalah inspirasi bagi banyak orang yang mengalami masalah dalam hubungan percintaan. Mereka menunjukkan bahwa cinta tidak harus selalu bersama, tetapi bisa juga berjalan berdampingan. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.